Selanjutnya, ini saya sediakan beberapa gambar. Yang pertama, gambar pantai. Dari gambar tersebut kita bisa mendeskripsikan pantai itu seperti apa. Terus gambar yang kedua adalah gambar pegunungan. Dari gambar ini juga kita bisa mendeskripsikan sebuah pegunungan itu seperti apa, hijau. Dan yang ketiga, ini gambar yang sangat tidak asing lagi, gambar sekolah kita. Ini halaman depan sekolah kita. Bentuknya asri, hijau, indah, dan menunjukkan suatu ketenangan. Selanjutnya kita ke jenis teks deskripsi. Itu ada dua jenis. Yang pertama, deskripsi eksplanatori. Teks deskripsi eksplanatori ini apa? Yaitu teks deskripsi berdasarkan fakta yang dilihat langsung oleh penulis. Jadi ketika penulis ingin menulis, penulis itu datang ke tempat dahulu, dia melihat suasananya, terus dia menulis. Itu namanya deskripsi eksplanatori. Selanjutnya yang kedua adalah deskripsi sugesti. Deskripsi sugesti itu apa? Deskripsi yang lebih kepada keimajinatif. Imajinatif pembaca, imajinatif penulis. Bisa tempat, bisa menggambarkan tempat, bisa menggambarkan suatu benda, waktu, dan juga orang. Orang juga bisa dideskripsikan secara sugesti. Selanjutnya, bagaimana sih cara memperoleh informasi penting dalam teks deskripsi? Ada teknik-tekniknya. Yang pertama, membaca keseluruhan teks deskripsi. Jadi satu teks penuh dibaca sampai selesai. Yang kedua, harus dipahami isi teksnya. Teksnya dipahami dahulu. Dan yang ketiga, menemukan ide pokok setiap paragraf dalam teks deskripsi. Jadi setiap ide pokok dalam satu paragraf ditemukan ide pokoknya dalam satu teks paragraf, ide pokoknya dicari. Itu cara memperoleh informasi penting dalam teks deskripsi. Selanjutnya, struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Jadi di sini ada strukturnya, ada kebahasaannya. Ya. Struktur teks deskripsi itu ada dua. Yang pertama, identifikasi dan deskripsi. Identifikasi ini sebagai kalimat pembuka. Misalkan di sini saya contohkan tenun songket Palembang. Di sini akan dideskripsikan tentang tenun songket Palembang. Di sini diidentifikasinya begini bunyinya. Tenun songket Palembang merupakan kerajinan khas masyarakat Palembang. Kerajinan songket ini termasuk hasil industri rumah tangga. Para wanita lah yang biasanya menekuni kerajinan tenun ini. Jadi ini identifikasi dari tenun songket Palembang. Topik kita adalah tenun songket Palembang. Selanjutnya di deskripsinya, tenun songket Palembang menggunakan bahan baku benang suatu sutra, benang sutra yang asli. Sebelumnya benang sutra diberi lapisan benang emas yang masih berwarna putih. Jadi benang putih dulu, baru diberi lapisan warna emas. Terus kain ditenun dengan cara dan teknik yang tinggi. Jadi hanya pengrajinnya saja yang bisa. Terus hasil tenunannya pun sangat indah dan etnik. Jadi mempunyai ciri khas dari Palembang. Kain songket Palembang mempunyai ciri khas pada motifnya. Jika dibandingkan kain tradisional lain, motif kain songket Palembang terlihat lebih rumit, jadi lebih sulit. Terus untuk menghasilkan kain songket Palembang, seorang pengrajin bisa menghabiskan waktu selama 3 bulan mengerjakan. Ini deskripsi dari kain songket Palembang. Selanjutnya, untuk menulis teks deskripsi yang baik dan benar, kita juga harus tahu kebahasaan dalam teks deskripsi. Yang pertama, berisi penjelasan terperinci supaya objeknya jadi konkret, objeknya jelas, dapat dipahami, dapat dinalar secara akal sehat. Selanjutnya, kalimatnya menggunakan cerakan panca indera seperti yang sudah saya jelaskan di depan tadi, bahwa menggunakan indera-indera yang ada di manusia seperti indera penglihatan, indera perasa, agar si pembaca memang seolah-olah berada dalam sesuatu hal yang dideskripsikan atau mengetahui suatu hal yang dideskripsikan.
Terus pilihan kata dengan emosi kuat dalam teks. Pilihan katanya jelas ya. Jadi bisa menggugah pemahaman si pembaca. Terus penggunaan kata perimbuhan. Di sini sering digunakan kata perimbuhan dalam teks deskripsi. Terus penggunaan kata sinonim. Jadi sering menggunakan padanan kata tersebut. Ini lebih mengingatnya kepada majas penggunaan bahasa, penggunaan kalimat. Selanjutnya penggunaan kata depan dan huruf kapital jelas. Jadi karena sesuai dengan KBBI atau UEB itu harus menggunakan kata depan dan huruf kapital sesuai ejaan yang sedang berlaku, sesuai ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Demikian pembelajaran kali ini. Untuk selanjutnya kita akan belajar bagaimana sih cara menyampaikan isi teks deskripsi yang telah didengar atau dibaca. Jadi hari ini kita sudah belajar 3 hal. Yang pertama, definisi, ciri, dan jenis teks deskripsi. Ini masuk ke poin A. Yang kedua, informasi penting dalam teks deskripsi. Dan yang ketiga, struktur dan kebahasaan pada teks deskripsi. Untuk selanjutnya kita akan belajar penyampaian isi teks deskripsi yang telah dibaca atau didengar. Demikian pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar walaupun pembelajarannya jarak jauh. Jika ada pertanyaan atau mengalami kesulitan bisa hubungi Pak Guru yang bersangkutan. Demikian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.